kamu sangat kejam. Untuk memaksaku menceraikanmu. Kamu malah membawa selingkuhanmu melakukan pemeriksaan kehamilan di sini. Kasihan sekali. Dylan Blake, meskipun aku mati, aku tidak akan menceraikanmu. Dr. Hollis, apa yang kamu lakukan? Ini sangat berbahaya. Di mana ini? Bukankah aku tadi di rumah membaca manga? Kenapa aku malah melompat dari gedung? Dr. Hollis, apa kamu melihat suamimu Dylan di bagian kandungan? Kamu jangan terlalu gelisah. Suamiku Dylan Blake. Iya. Sienna melakukan pemeriksaan janin bersamanya. Pasangan selingkuh itu sudah sangat keterlaluan. Dia mengabaikanmu, pasangannya yang sah, dengan sangat tidak hormat. Bukankah ini karakter dari manga yang baru aku baca? Dylan Blake adalah suami itu. Dia memiliki naksir rahasia bernama Sienna Wheeler. Kenapa kamu belum mati? Aku menjadi Leah Hollis, si nyonya rumah. Akulah yang merencanakan pemisahan mereka, menyiksa pemeran utama wanita untuk memisahkan mereka, hanya untuk dihancurkan pemeran utama pria. Karakter figuran yang menyedihkan itu? Ayo, Dr. Hollis. Aku akan membawamu membuat perhitungan dengan pasangan selingkuh itu. Aku tidak ingin pergi mencari mati. Dylan, kenapa dia ada di sini lagi? Apakah dia mencoba menyakiti bayi kita lagi? Leah Hollis, aku memperingatkanmu. Aku memiliki bukti kejahatanmu. Jika kamu berani menyakiti Sienna lagi, aku akan segera mengirimmu ke penjara. Aku tahu datang ke sini mencari mati. Leah Hollis yang asli melakukan bunuh diri. Karena dia mencoba membunuh Sienna dan Dylan menangkapnya, mengancam untuk memasukkannya ke penjara. Tuan Blake, kamu salah paham. Aku di sini untuk memberikan selamat. Memberikan selamat kepada kami? Benar sekali. Aku sudah merenungkan tindakanku. Aku bersalah sebelumnya. Sekarang aku bersedia bercerai. Dan membebaskanmu. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Ingin menarik perhatianku? Jika kamu tidak mempercayaiku, aku bisa kembali sekarang untuk memberi ruang bagi kalian berdua. Dr. Hollis, kamu sudah gila. Mereka sudah sangat merundungmu, dan kamu masih memberi mereka ruang? Kamu tidak bisa memaksakan hal ini. Tidak perlu menanggung rasa sakit ini. Tentu aku melakukan ini demi keselamatanku. Setelah kita bercerai, baru Dylan akan melepaskanku. Dr. Hollis, tunggu. Dylan, apa kamu akan menceraikannya? Dia tidak akan pernah menceraikanku. Mengingat betapa jahatnya dia pasti mencoba trik baru untuk mencelakaimu dan bayi kita. Dylan, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin sesuatu menimpa bayi kita. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Mulai besok, aku akan menjagamu di sisimu. Iya. Ruby Walsh? Sepertinya sahabat dari pemilik aslinya. Halo? Leah, kudengar kamu menceraikan si brengsek itu. Itu benar. Aku sudah berpindah. Kamu melakukannya dengan baik. Selamat karena sudah melepaskan penderitaanmu. Datang ke tempatku untuk merayakannya. Ada banyak pria tampan di sini. Leah. Teman-teman, ini sahabat terbaikku, Leah. Dia akan bergabung bersama kita malam ini. Halo, selamat datang. James, ini temanku, Leah. Kamu tidak keberatan dia bergabung, kan? Jadi, dia orang dari komik itu, bintang film paling populer dan sangat tampan. Dia memang sangat tampan.
kaki jenjang itu, otot dada itu, dan wajah itu. Tentu saja. Kami adalah kenalan lama. Santai saya. Kamu. Tahi lalat merah ini. Astaga, sekarang aku mengingatnya. Dia pria yang ditampung Leah sebelum dia menikah. Makan malam sudah siap. Aku akan segera menikah. Ini ada hadiah untukmu. Kamu harus pergi. Dia bahkan tidak mencintaimu. Kenapa kamu tetap menikah? Itu urusanku. Aku sudah menampungmu selama beberapa bulan. Jangan merepotkanku lagi. Pergi sekarang. Apa kamu sudah mengingatnya? Jadi, itu kamu. Lama tidak berjumpa. Kalian berdua ternyata saling mengenal. Hanya pertemuan yang tidak disengaja. Anak manis ini sekarang bintang film. Mungkin dia tidak ingin orang mengetahui bahwa dia pernah ditampung dulu. Nona Hollis, kamu memutuskan hubungan dengan Rapi. Apa kamu takut orang lain mengetahui bahwa kamu pernah merawatku? Berhenti. Memelihara pria simpanan? Ini gila. Jangan salah paham semuanya. Saat itu, Tuan Bennett sedang mengalami masalah. Jadi dia menginap di rumahku sebentar. Hubungan kami murni pertemanan. Tidak mungkin. Aku harus pergi sekarang. Dia lebih sulit daripada suami pengangguran itu. Kamu yakin hubungan kita cuma teman? Malam itu, kamu mencicipiku. Apa kamu tidak ingat? Leah! Beraninya kamu bermain di belakangku? Bermain di belakang? Kenapa suamiku yang brengsek ada di sini? Kenapa kamu panik? Dia yang berselingkuh. Dia tidak berhak menghakimimu. Kamu benar. Tapi aku berusaha menghindari gangguanmu. Siapa dia? Kapan kalian berdua mulai tinggal bersama? Beraninya kamu mengkhianatiku? Dylan, selingkuhanmu bahkan sedang hamil. Kamu tidak berhak menghakimiku. Dasar jalan. Lagi pula, kamu sudah mengusirku dari rumah. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kita belum bercerai. Kamu masih tidak mau bercerai? Apa kamu mau menjalani keduanya? Bagus sekali. Akhirnya aku melihat wanita ini lagi. Aroma yang familiar ini. Leah, aku akan bertanya padamu terakhir kali. Apa kamu mau ikut pulang denganku? Tidak. Leah, aku sudah mendapatkanmu. Kembali ke villa pemberianmu tadi saja. Tidak. Jangan mengangkat tanganmu. Membuat keributan tidak akan menguntungkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Leah, kamu berani melakukan cara kasar ini. Kamu tunggu saja. Aku tamat. Aku lupa kalau brengsek ini masih menyimpan bukti kejahatan Leah. Dia berusaha menjebloskanku ke penjara. Bahkan setelah semua ini, kamu masih belum bisa melepaskannya. Kumohon, berhenti mencampuri urusanku, ya? Tuan Blake, hari ini seharusnya kita menemui pewaris keluarga Bennett untuk bernegosiasi. Kenapa kita malah bertemu istrimu? Karena dia wanita murahan. Dylan, aku mengaku salah. Pria yang tadi itu tidak ada hubungannya denganku. Ke kantor polisi.
Dylan, kamu benar-benar ingin sekejam ini? Kamu juga bisa menunggu untuk dituntut. Apa maksudmu? Kamu berselingkuh dan memiliki anak haram. Aku benar-benar bisa menuntutmu, Tuan Blake. Membawa masalah ini ke pengadilan tidak akan terlihat baik bagimu. Kamu berani mengancamku? Aku hanya mengingatkanmu. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu akan menganggapku lemah. Apa kamu masih mengira aku adalah Leah si budak cinta? Ya sudah. Kamu punya keberanian. Aku akan melepaskanmu. Terima kasih. Namun aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyelingkuhiku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kita akan bercerai besok pagi. Pernikahan adalah tentang aliansi. Apa hakmu untuk meminta cerai? Tetap menjadi istri sahku saja. Leah, jika bukan karena kekuasaan Blake Corporation, aku sudah menceraikanmu berkali-kali. Mau bercerai? Aku bisa membantumu. Jangan mencampuri urusanku. Satu suami brengsek sudah cukup menyebalkan. Kini berondong lain malah menempel padaku. Bagaimana aku harus menjalani hidup? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sebegitu membenciku? Mungkinkah masa indah kita dulu kalah dari 3 tahun kesepianmu? Aku. Apa yang sedang terjadi? James, aku sudah melupakan masa lalu. Berhenti menggangguku mulai sekarang. Aku tahu kamu akan bereaksi. Tuan Bennett, aku sudah menyelesaikan penyelidikannya. Dylan datang menemuimu malam ini, tapi dia tidak tahu lawannya. Apa ini untuk proyek The Look? Kedua pihak sudah lama berkolaborasi. Pria tua itu mempercayakan proyeknya. Dia mungkin mencoba mencari koneksi. Kalau begitu, usir dia sekarang. Tuan Bennett, Nona Hollis adalah istrinya. Bukankah melakukannya akan terasa? Aku yang menemuinya duluan. Kamu masih seorang pelajar, kan? Berhenti minum. Pulang lebih awal. Jangan menggangguku. Ada apa dengannya? Ada apa dengannya? Apa dia minum terlalu banyak? Apa yang terjadi? Apa dia punya sakit jantung? Semuanya menjauh sekarang. Dia mengalami serangan jantung. Aku dokter. Aku bisa menolongnya. Empat tahun lalu, aku mengalami serangan jantung. Dia merawatku selama 4 bulan. Bukankah dia harus bertanggung jawab? Dia memang harus bertanggung jawab. Begini, kamu sengaja menghindari operasi dan menolak meninggalkan rumahnya. Sekarang kamu mencoba memerasnya? Dylan tidak ingin bercerai. Dia takut tanpa keluarga Hollis, dia akan kehilangan jabatan CEO. Dia hanya seorang benalu. Dia tidak pantas jadi mitra. Tuan Bennett, apa maksudmu? Hentikan kerja sama korporasi Blake. Buat si benalu itu bangkrut. Lihat cara dia mempertahankan Leah. Silakan saja. Apa maumu? Aku tidak sedang mengusirmu. Apa? Senang menginap di hotel payah ini? Bukankah sudah kukatakan, aku memberi ruang untuk kalian berdua. Apa? Kalian tidak tidur nyenyak semalam? Aku kemari untuk urusan serius. Urusan apa? Pagi ini, keluarga Bennett tiba-tiba memutuskan kerjasama kita. Ku dengar pewaris keluarga Bennett menghadiri gala keluarga Grant. Segera bawa aku ke sana, ke gala keluarga Grant. Kenapa aku harus membawamu? Kamu punya kaki sendiri, kan?
Jika bisa masuk, aku tidak memohon. Keluarga Grant punya standar tinggi. Hanya keluarga Hollis yang mendapat undangan. Baik. Aku mau membawamu, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Serahkan bukti itu. Tuan Bennett, kupikir Tuan tidak menyukai keramaian ini. Kenapa Tuan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Grant? Karena dia akan ada di sana. Maksud Tuan, Nona Hollis? Tapi korporasi Blake bahkan tidak diundang. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Dylan, bukankah kamu sudah berjanji untuk terus mendampingiku dan bayi kita kemana saja kamu akhir-akhir ini? Pulang duluan, aku ada urusan. Apa kamu sedang diganggu oleh dia lagi? Jangan bicara sembarangan. Kami sedang berurusan bisnis. Kalau begitu, aku ikut masuk juga. Kamu... Baik, berhenti membuat keributan. Dia sudah berdandan rapi. Mari masuk bersama saja. Wow. Astaga, lihat siapa yang datang ini. Ternyata ini Nona Hollis yang terkenal. Kamu akhirnya berani menampakkan wajahmu. Siapa wanita ini? Leah, kamu tidak berani muncul 3 tahun. Aku tidak percaya kamu berani datang. Tepat sekali. Dia selalu suka menjadi pusat perhatian. Ternyata dia melakukan semuanya demi pria dan menghilang selama 3 tahun. Hahaha, apa yang kamu ketahui? Pria itu adalah kebanggaannya. Kabarnya, demi menyenangkan suaminya, dia melayaninya sambil berlutut setiap hari. Itu sungguh keterlaluan. Sayang sekali, suaminya sedang naksir orang secara rahasia, meninggalkannya sendirian selama 3 tahun. Itu Peyton Grant, cucu Nyonya Grant. Dia dulu cemburu pada Leah, karena Leah selalu lebih unggul darinya. Mereka tidak pernah akur. Sepertinya perjamuan malam ini tidak akan berjalan dengan tenang. Leah, kamu memuja suamimu selama 3 tahun. Untuk apa? Kamu bahkan datang ke perjamuan sendirian. Cek. Kasian sekali. Apa yang kamu pikirkan, Nona Grant? Suamiku sebenarnya datang ke sini bersamaku. Leah, ternyata kamu dan Peyton memiliki masa lalu sempurna. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkanmu dari posisimu sebagai Nyonya Blake. Leah, suamimu masih saja memeluk wanita lain. Dia pasti wanita yang ditaksir itu kan? Ya ampun, Nona Hollis yang hebat ini membawa suaminya dan selingkuhannya ke tempat seperti ini. Apa kamu tidak memiliki rasa malu? Itu akibat karena merusak hubungan orang. Rasakan itu. Suamiku memberitahukan pada semua orang. Siapa dia bagimu? Aku. Dylan. Aku. Begini, dia adalah adik perempuanku. Dia hanya meramaikan suasana hari ini. Nona Grant, maaf jika mengecewakanmu. Sebagai pasangan, hubungan kami sangat baik. Ayo pergi. Dylan, kamu benar-benar keterlaluan. Aku sudah berbaik hati membawamu masuk, tapi kamu malah ingin mempermalukan aku dengan omong kosong ini? Apa yang kamu bicarakan? Lalu apa yang dia lakukan tadi? Menempel padamu seperti itu? Sienna, apa yang kamu lakukan tadi? Apa kamu sudah gila? No. Aku tadi sangat ketakutan. Aku belum pernah menghadiri acara begini. Dylan. Sienna, kamu ingin Peyton membelamu, tapi biar aku ingatkan kamu, jika terjadi sesuatu padaku, Dylan tidak bisa menemui Tuan Bennett. Keluar dari sini sekarang juga. Kamu membentakku? Jika kamu mengacaukan ini untukku,
Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkannya mendekatiku. Leah, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuan Bennett, Nona Hollis sudah datang, sudah kuduga. Tapi dia baru saja tiba, dan sedang dipersulit oleh Peyton. Lalu? Dia sudah mengatasinya, tapi dia membawa Dylan untuk menemuimu. Apa kamu ingin menemuinya? Tentu saja. Aku sudah memeriksanya. Pak Bennett ada di lantai 2. Setelah urusan Nyonya Grant selesai, dia akan turun. Iya. Setelah aku merebut kerjasamanya, aku akan mengembalikan barang-barangmu. Nyonya Grant, aku adalah putri Albert Hollis. Semoga kamu panjang umur dan sejahtera. Oh, ternyata kamu. Bagaimana kabar orang tua kamu? Nenek, kamu tidak boleh menerima hadiahnya. Dia adalah seorang pembunuh. Pa? Apa? Apa dia benar-benar pembunuh? Peyton, jangan berbicara sembarangan. Dia adalah putri dari teman lamaku. Nenek, dia merebut suami orang, bahkan mencoba membunuhnya. Jangan menerima hadiah dari wanita jahat. Bagaimana Peyton mengetahuinya? Apakah reputasi buruk Leah sudah menjadi rahasia umum? Tapi tadi dia tidak mengatakannya. Pembunuhan? Mana mungkin dia melakukannya? Dia benar-benar melanggar hukum. Katanya dia adalah putri Albert Hollis. Keluarga Hollis adalah keluarga terpandang. Bagaimana mereka bisa mendidik putri yang sangat kejam? Apakah itu hanya rumor? Aku tidak mengada-ada. Aku memiliki bukti dia menyewa pembunuh. Dia memiliki bukti. Bukti seperti apa? Apa itu benar? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia memiliki bukti memberatkan? Bukannya kamu yang memilikinya? Aku juga tidak mengetahui yang terjadi. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Mana mungkin aku melakukan itu? Nyonya Grant, hari ini adalah ulang tahun kamu. Jangan biarkan rumor ini merusak suasana hati kamu. Karena Peyton memiliki buktinya, biarkan dia memutarnya. Jangan biarkan reputasi kamu tercemar. Di rumah keluarga Grant. Nyonya Grant, ini benar-benar tidak perlu. Baik, aku akan memutarnya sekarang. Bunuh seseorang untukku. Aku memberikan 200.000 setelah selesai. Dia tinggal di East Grove Lane. Lokasinya di area kota tua. Buat terlihat seperti kecelakaan biasa. Agar polisi tidak melacak kamu. Aku mengerti. Dia benar-benar seorang pembunuh? Ini sungguh mengerikan. Leah, orang tuamu adalah orang baik. Tega sekali kamu melakukannya. Nyonya, bukan aku pelakunya. Leah, kamu masih mau mengelak? Lepaskan aku. Semuanya lihat. Senang melihatmu dalam kondisi menyedihkan. Wanita ini menyewa pembunuh bayaran. Keluarga Hollis membesarkan wanita jahat yang berbisa. Berani sekali mereka. Tetap tinggal di Brookfield? Panggil polisi sekarang. Aku punya saksi. Siapa? Suamiku. Dylan Blake. Tuan Blake, kamu suami yang dia rebut? Iya. Dia merebutmu. Dia ingin menyingkirkan mantan kekasihmu? Bukan. Tuan Blake, kamu mencari Tuan Bennett? Jika kamu berkata jujur, aku mau membantumu. Nona Grant, apa bisa membantuku? Ini gawat. Dylan pasti akan marah. Tuan Blake, apa keputusanmu? Dia memang. Dylan, kamu yakin dia membantu? Tuan Bennett sepupuku. Aku pasti membantu. Seseorang minta bantuan Nyonya Grant. Kenapa dia tidak berani setuju? Peyton, berhenti menyusahkan James. Lalu, ini urusan Leah dengan pria lain. Jangan ikut campur. Nenek, aku hanya mencari keadilan. Tunggu saja. Aku akan membawa korbannya. Sienna, silakan maju. Nenekku akan memberikan keadilan untukmu. Nyonya Grant,
Dylan memang mantan kekasihku. Leah memang berniat membunuhku. Apa? Aku bahkan membawa buktinya. Nyonya, tolong lihat ini. Ini sangat mengerikan. Apakah itu luka tembak? Wanita ini benar-benar kejam. Dia bahkan menyewa pembunuh bayaran. Aku tidak melakukannya. Aku seorang dokter. Itu jelas bukan luka tembak. Periksa lukanya jika tidak percaya. Aku lupa dia seorang dokter. Aku harus mencari cara untuk menghabisinya. Nyonya, semua yang kukatakan itu benar. Jika tidak percaya, kamu bisa bertanya pada mantanku. Dylan, apakah ini benar? Sienna bertindak atas kemauannya sendiri. Tapi jika mendapat dukungan Nyonya, aku tidak perlu memohon pada Leah. Semua rahasia yang kupegang bisa mengendalikannya. Itu benar, Leah. Memang beberapa kali menyerangnya. Ini mengerikan. Aku tidak pernah menyangka dia orang yang seperti itu. Kamu benar-benar wanita jahat. Dylan, berani sekali kamu bicara sembarangan. Apakah kamu tahu apa akibatnya nanti? Kamu hanya mencoba mengancamku. Mengkhianatimu membuatku tak bisa menemui Tuan Bennett, kan? Aku percaya, Nyonya akan menegakkan keadilan. Jadi Dylan tidak berani jujur tadi karena dia mengancamnya. Wanita ini penuh dengan siasat. Panggil polisi sekarang. Jangan biarkan dia lolos. Seseorang tangkap dia. Aku tidak mengancamnya. Mereka bersekongkol untuk menjebakku. Semua bukti itu palsu. Dylan, memalsukan bukti itu ilegal. Bagaimana dia tahu bahwa bukti yang kupegang juga palsu? Jangan mendengarkannya. Bawa dia pergi sekarang. Masukkan dia ke penjara. Tepat sekali. Kirim dia ke kantor polisi. Biarkan dia membusuk di penjara. Aku tidak membunuh siapapun. Sudah kukatakan, aku tidak membunuh siapapun. Sumpal mulutnya. Kamu? Sedang apa kamu di sini? Jika aku tidak datang, mereka akan memakanmu hidup-hidup. James Bennett, waktu itu di klub, kamu sudah berani menggoda istriku. Sekarang kamu berani menemuinya di sini? Dia sebenarnya adalah kekasih Leah. Aku pikir dia Tuan Bennett. Auranya memang sangat kuat. Dan marganya juga Bennett. Mana mungkin dia Tuan Bennett? Dia cuma seorang aktor. Kalau kamu tidak percaya, cari saja dia di internet. Dia memang seorang selebriti. Tidak bisa dipercaya. Dia bahkan aktor pemenang penghargaan. Mungkin Leah adalah penyokongnya, makanya dia mau membelanya. Cukup, berhenti berbicara. Nyonya, apa standar keluarga Grant serendah ini? Kamu membiarkan sampah masuk ke sini. Lorraine? James, ini adalah salahku. Aku akan memberikan penjelasan. Dia Tuan Bennett, pewaris keluarga Bennett. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Simpanan yang sudah Leah lepaskan ternyata adalah bos yang paling hebat. Jangan khawatir, Dr. Hollis. Karena kamu menyelamatkan nyawaku, aku pasti akan membelamu hari ini. Jadi itu hubungan mereka yang sebenarnya. Aku benar-benar buta selama ini. Ini semua salah Dylan, bajingan itu. Kenapa Leah tidak pernah memberitahuku bahwa dia menyelamatkan Tuan Bennett? Dr. Hollis, tadi kamu mengatakan, seseorang sedang menjebakmu. Iya. Baik, aku akan menjadi saksimu sekarang. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Sienna, tolong tunjukkan kepadaku bekas lukamu yang tadi. Aku. Kenapa aku harus menunjukkannya? Apa kamu benar-benar berpikir aku menyakiti diri demi menjebakmu? Entah itu jebakan atau bukan, kita akan mengetahuinya setelah melihatnya. Ah, ya ampun. Nona Wheeler, sebaiknya kamu bekerja sama. Ini jelas bukan luka tembak. Ini adalah luka bakar. Apa? Ini luka bakar.
Kenapa bisa ada luka bakar? Kamu tidak sedang berusaha menuduhku menyebabkan luka ini, kan? Sienna, apa yang sedang terjadi? Begini, Aku rasa dia mencoba membunuh Dr. Hollis. James, bagaimana kamu mengetahuinya? Dia adalah selingkuhannya Dylan. Dia tidak hanya hamil, tapi juga memaksa Dr. Hollis memeriksanya. Dia hampir membuat Dr. Hollis bunuh diri. Ya Tuhan, wanita ini sangat jahat. Apa dia ingin kita mati? Dia terlihat lemah dan baik hati. Tapi sebenarnya, dia benar-benar bermuka dua. Peyton, kenapa kamu berteman dengan orang begini? Nenek, aku juga sudah ditipu olehnya. Sienna, kurang ajar kamu. Beraninya kamu memanfaatkanku? Nona Grant, Dylan memang benar pacarku. Karena sekarang aku sedang hamil, aku ingin merebut kembali ayahnya anakku. Apa itu salah? Kamu benar-benar murahan. Dylan memanfaatkan keluarga Hollis untuk menjadi CEO Blake Corporation. Kamu yakin dia direbut darimu? Apa maksudmu? Bukankah aku yang merebutnya? Apa aku melewatkan alur ceritanya? Leah tidak terobsesi mengejar Dylan. Apa seleramu seburuk itu? Bahkan aku tidak menarik perhatianmu. Apalagi dia. James Bennett, aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk menguasai perusahaan Blake. Jangan gunakan statusmu untuk membuat tuduhan palsu ini. Colin, Nona Wheeler, kamu mengenalnya? Biarkan dia menceritakan kebenaran tentang hal yang terjadi dulu. Aku akan berbicara. Waktu itu Dylan mengincar Nona Hollis sejak awal. Dia harus menikahi keluarga Hollis untuk menjadi CEO. Colin Preston, jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu. Tuan Blake, dulu di bar, kamu membuat Nona Hollis mabuk dan membawanya. Setelah itu, aku membantumu memalsukan bagian. Saat dia memaksa dirinya padamu, apa kamu melupakannya? Dasar bajingan. tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dylan, kamu orang brengsek. Kamu benar-benar berani memukulku? Aku memukulmu. Ada masalah dengan itu? Aku akan membunuhmu. Cukup. Jangan melukai tanganmu. Keluar. Dylan, kamu sangat menjijikkan. Bukti pembunuhan yang kamu sebutkan itu pasti palsu juga, kan? Rencanaku menikahinya sudah terbongkar. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan bukti palsu. Leah, aku memang memanfaatkanmu, tapi setelah kita menikah, kamu bertingkah gila setiap hari. Itu kesalahanmu. Kamulah yang sebenarnya gila. Kenapa kamu menyebutku gila? Semua bekas lukanya palsu. Jadi, dari mana kamu mendapatkan bukti itu? Tidak buruk. Akhirnya dia tidak sebodoh. 3 tahun yang lalu. Tuan Blake, karena kamu tidak mengakui bukti di tanganmu itu palsu, mari kita melihatnya bersama. Benar sekali. Tunjukkan buktinya, maka semuanya akan menjadi jelas. Dylan, apa yang sedang kamu tunggu? Bukankah kamu berkata mau menunjukkannya? Aku. Jangan bilang kamu takut menunjukkannya. Atau biarkan polisi yang menanganinya. Kalian sudah melihat videoku. Leah menyewa pembunuh bayaran. Itu kenyataannya. Bekas lukamu itu palsu. Mana mungkin videonya asli? Ya, itu karena lukaku sudah sembuh. Kamu mencoba membunuhku dulu. Dylan merasa ragu menunjukkan bukti itu. Karena dia masih memikirkan pernikahan mereka. Sienna, apa benar ada bukti aslinya? Itu benar. Aku hanya tidak ingin terlalu kejam. Bagaimanapun, Leah adalah istriku. Bagaimanapun juga. Dylan, sebaiknya kita berhenti menyalahkan Leah terus. Kapan dendam ini akan berakhir? Selama dia mengakui kesalahannya, aku bisa memaafkannya. Ini benar-benar konyol. Kieran, biarkan aku melihat kebenarannya. Sienna sangat percaya diri. Hati-hati, ini adalah jebakan. Apa kamu begitu takut padaku? Perhatikan, bisa kamu melihat posisi kita? Kamu mau dicap sebagai pezina? Aku tidak peduli. Tuan Bennett, bukti ini tidak palsu. Kan?
Tuan Bennett, aku pasti tidak menjebak Leah. Namun demi kamu, aku bisa menghancurkan semua buktinya. Jangan terburu-buru, Tuan Blake. Aku belum selesai menontonnya. Ini hanyalah sebuah video composite, trik umum yang digunakan paparazzi. Sebuah video composite? Gregory Dawson. Suruh Departemen IT memeriksanya. Baik, Tuan. Sial, aku melupakannya. Dia merepotkan. Dan seorang bintang film, dia pernah melihat hal seperti ini. James, apa rekaman pengawas ini palsu? Kenapa aku harus membohongimu? Kita akan mengetahuinya dalam 3 menit. Tuan Bennett, Departemen IT sudah menyelesaikan penyelidikan. Putar videonya. Tolong, ada pencuri. Bantu aku mengambil kembali tas aku. Aku akan membayarmu. Dia berlari sangat cepat. Bagaimana aku harus menangkapnya? Dia menuju ke jalur East Grove. Itu kawasan kota tua, berlari lebih cepat. Kamu pasti bisa mendapatkannya kembali. Baik. Ya Tuhan, ternyata seperti itu kenyataannya. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Dia membisukan suaraku, menyuruh orang lain meniruku, lalu menyulih suarakannya. Sienna ternyata menggunakan dialog asli Leah, menyambungnya untuk menjebak dia. Wanita itu sangat mengerikan. Panggil polisi. Semuanya. Lewat sini. Dasar jalang. Beraninya kamu memanfaatkanku. Bodoh, kamu mengacaukan semuanya. Mau mencoba berlari? Jalang, beraninya kamu menjadikanku alatmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jangan memukulku. Aku sedang hamil. Dylan, selamatkan aku. Dylan, dia sedang mengandung anakmu. Apa kamu benar-benar membiarkannya mati? Dia sendiri yang menyebabkan ini. Dylan, aku melakukannya hanya untuk membantumu. Diam. Dylan, kamu benar-benar bajingan kejam tak punya hati. Leah pernah menyukaimu dulu. Dia pasti sudah buta. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Apa kamu belum merasa cukup malu? Leah, aku akhirnya berhasil membalaskan dendamu. Semoga sekarang kamu bisa beristirahat tenang dan segera membawaku kembali ke dunia nyata. Leah, ayo kita pergi juga. Kemana? Tentu saja kembali ke villa kita. Kamu mau melakukannya, kan? Leah, kamu memang luar biasa. Kamu bahkan berhasil mendekati James. Tunggu, ini tidak seperti kelihatannya. Nenek, ayo pergi. Ayo pergi. Pac Bennett, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Di antara kita, kita hanya teman biasa saja. Begitu cepat kamu menyingkirkanku, ya? Aku tidak bercanda denganmu. Hubungan kita ini tidak mungkin. Aku berhasil menyelamatkan nyawaku. Tujuan aku selanjutnya adalah kembali ke dunia nyata. Aku tidak boleh berhubungan lagi dengan karakter fiksi dari buku. Leah, kamu sudah mencampakkanku sekali. Jika kamu mencoba kabur lagi, aku akan membunuhmu. Sudah lebih dari 3 tahun. Kamu tidak mengubah dekorasi villa ini. Tentu saja, barang-barang ini pemberian darimu. Aku tidak akan memindahkannya sampai kamu kembali. Aku baru menyingkirkan pria brengsek. Sekarang muncul psikopat lainnya. Apa aku bisa kembali pulang? Minum air ini dulu.
Aku segera memasak makan malam. Kamu mau memasak? Dulu, bukankah kamu sangat menyukai masakanku? Aku... Jangan khawatir. Aku terus memasak selama 3 tahun. Aku menjamin, kamu akan tetap menyukainya. Ini sangat mengerikan. Pria ini benar-benar lebih menakutkan daripada Dylan. Aku harus pergi dari sini. Kamu mau pergi kemana? Kamu sangat ingin meninggalkanku? Tidak. Aku hanya ingin melihat pemandangan ini. Leah, aku menanyakannya terakhir kali. Apa kamu tidak merasakannya? Iya. Aku bukan Leah yang asli. Tentu saja, aku tidak merasakannya. Dasar kamu bajingan. Sepertinya kamu sangat merasakannya. Leah, aku pria pertama yang menidurimu. Bukankah aku sudah sangat mengenalmu? Dengarkan. Desahanmu membuatku merasa lemah. James Bennett, apa bedanya kamu dengan Dylan? Jangan pernah mencariku lagi. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Kamu sudah membantuku sekali. Sekarang kita sudah impas. Leah, aku bersalah. Jangan menyentuhku. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan untuk kembali ke dunia nyata? Aku sudah menyelamatkan nyawaku, kan? Apakah ini artinya aku masih harus bercerai? Siapa itu? Leah, ini aku. Ternyata ini Leonard Blake. Dia mungkin datang karena Dylan. Leah, bisakah kamu membukakan pintunya? Mengenai kejadian di kediaman Grant hari ini. Aku sudah mendengar semuanya. Aku ingin berbicara denganmu. Dylan mengacau di kediaman Grant. Orang tua itu pasti kemari membahas perusahaan Blake. Lalu bagaimana dengan perceraianku? Oh, Leah. Apa kamu baik-baik saja hari ini? Aku baik-baik saja. Silakan masuk dan duduk. Iya. Leah, keluarga kami, keluarga Blake, yang sudah mengecewakanmu. Kompensasi apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Aku tidak membutuhkan kompensasi apapun. Aku hanya ingin bercerai. Aku sudah menduganya. Bisakah kamu mewujudkannya? Tentu saja. Bajingan itu sudah dikeluarkan dari perusahaan Blake, dan seluruh aset atas namanya sudah diambil kembali. Jika kamu ingin bercerai, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Dylan tidak punya apa-apa lagi. Ini bagus sekali. Terima kasih. Tapi, begini, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Silakan. Perusahaan Blake adalah sesuatu yang aku bangun dari nol. Jadi, bisakah kamu memohon pada Tuan Bennett agar memberikan kesempatan untuk bertahan? Bisakah kamu? Aku baru saja menampar James. Sekarang aku datang menemuinya lagi. Apa dia mau membukakan pintu? Tuan Dawson, kamu mau pergi kemana? Nona Hollis, kamu datang tepat waktu. Ini adalah kunci vilanya. Aku mengembalikannya kepadamu hari ini. Apa maksud dari semua ini? Di mana James berada?
Dia sudah kembali ke ibu kota. Dia menitipkan sebuah pesan untukmu. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Dia sangat kekanak-kanakan. Dia kabur karena aku menamparnya. Tempat ini ternyata lumayan bagus juga. Jika aku tidak bisa kembali, aku akan tinggal di sini. Oh, Nona Hollis, kamu sudah bangun. Siapa kamu? Aku adalah pengurus rumah Kelly. Tadi malam Tuan Bennett bilang kamu kembali. Mulai sekarang, kamu adalah bosku. Serah terima ini sangat teliti. Gillen, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku mau membersihkan diri. Nona Hollis, aku sudah menyiapkan sarapan di bawah. Ini bubur iga babi kesukaanmu. Tuan Bennett yang memintanya? Iya, benar. Kelly, apa kamu punya kontak Tuan Bennett? Oh, iya. Apa Nona Hollis tidak memilikinya? Begini, ponselku terkena virus tempo hari, dan aku tidak sengaja menghapusnya. Tuan Bennett, ada telepon dari Kelly. Kelly, ada apa? James, ini aku. Nona Hollis, bukankah kamu mengatakan kita sudah impas? Kenapa kamu masih mencariku? Begini, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Leah, jangan katakan padaku, kamu masih membela Dylan. Tidak. Leonard Blake sudah berjanji padaku. Asalkan kamu melepaskan Blake Corporation, dia akan menyetujui perceraianku dengan Dylan. Wah, pria ini ternyata memiliki perut kotak-kotak. Pasti rasanya nyaman saat disentuh. Apa aku setampan itu? Wajahku hanya sedikit memerah. Kalau begitu lanjutkan semua kolaborasi dengan Blake Corporation. Baik. Kamu mau pergi kemana? Kamu tidak akan kembali lagi ke Brookfield untuk mencari Nona Hollis, kan? Apa kamu punya masalah? Pria tua itu menelepon. Dia ingin menemuimu. Aku sedang sibuk. Kamu sudah menyebabkan banyak masalah di Brookfield kali ini. Bahkan Nyonya Bennett mengetahui tentang Nona Hollis. Kalau begitu, awasi dia baik-baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan memintamu bertanggung jawab. Apa? Apa aku ini kambing hitam? Kenapa ini jadi kesalahanku? Leah. Kakek, aku meminta maaf, lalu lintas sangat padat. Tidak apa-apa. Terima kasih. Tuan Bennett mengampuni Blake. Aku bersyukur. Jangan khawatir. Nah, Dylan sedang menunggu di dalam. Ayo pergi. Iya. Willow Court adalah rumah yang dibangun oleh Leah. Demi memenangkan hati Dylan, dia menghabiskan 3 tahun sebagai pelayan. Kenapa dia masih di sini? Anak nakal. Aku sedang hamil. Dylan menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Bagus. Kalian berdua bisa pergi bersama. Kakek. Apa maksud kakek? Ini adalah rumahku. Aku harus pergi kemana? Itu masalahmu. Rumah ini sudah diberikan kepada Leah. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar memberikan Willow Court kepadanya. Kamu sudah gila, dasar orang tua. Kamu sudah menyita seluruh aset milikku. Sekarang kamu memberikan rumah ini padanya? Haruskah aku tidur di jalanan saja? Tidur saja dimanapun kamu mau. Dylan, kamu tidak apa-apa. Keluar. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mengalami kekacauan ini. Kenapa kamu berteriak begitu? Ini adalah kesalahan kita berdua. Salahkan saja dirimu sendiri. Kamu juga bukan orang suci.
Apakah kamu senang sekarang? Aku tidak punya apa-apa lagi. Apa itu ada hubungannya denganku? Tapi, jika kamu menandatangani surat cerai sekarang, aku mungkin mempertimbangkan memberikan rumah ini. Gadis bodoh, rumah ini sangat luas. Kenapa kamu mau melepaskannya? Aku tidak menginginkannya. Tempat ini sudah kotor. Kamu pikir setelah bercerai, kamu bisa menikah dengan keluarga Bennett? Kamu tidak pantas mendampingi mereka. Dylan, jika aku ingin menikahi keluarga Bennett, aku sudah melakukannya 3 tahun lalu. Kakek, aku punya urusan lain. Aku pergi sekarang. Aku hanya ingin pulang. Kenapa malah membahas keluarga Bennett? Dia benar-benar gila. Leah, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Perceraiannya sudah selesai. Makan malam siap tepat waktu. Pergi mencuci tanganmu. Bersiap untuk makan. Kenapa dia di sini lagi? Bukankah dia hanya menghambatku? Tidak. Aku harus segera pergi. Aku tidak bisa membiarkannya menghambatku lagi. Ayo pergi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya setelah bercerai, aku meninggalkan dunia komik ini? Kenapa aku masih di sini? Apa kamu belum selesai? Oh, aku sudah selesai. Mungkin lokasinya saja yang salah. Nanti aku mencoba atap rumah sakit dan mencobanya sekali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu lama sekali. Tidak ada apa-apa. Bukankah kita seharusnya makan? Tunggu sebentar. Aku datang. Kamu membeli kue sebesar ini. Tidak, aku membuatnya sendiri. Merayakan status lajangmu lagi. Pria ini sangat tampan. Latar belakang bagus dan enak dilihat. Dan dia sangat pandai memasak. Oh, seandainya dia ada di dunia nyata, aku akan langsung memilihnya. Kamu merasa terharu? Iya. Aku tidak menyangka orang hebat sepertimu melakukan semua ini. Apa kamu melupakannya? Aku mempelajari semua ini untukmu. Dia mempelajarinya untukku? Karena kamu menyukai makanan manis. Kamu bilang, makanan manis membuatmu bahagia. Aku memang menyukai makanan manis. Tapi apakah pemilik asli menyukainya juga? Karena kamu sudah bercerai. Kapan kamu akan menikah denganku? Menikah? Tepat sekali. Kamu membujukku untuk kembali kali ini. Bukankah hanya demi hal ini? James, kamu sudah salah paham. Saat aku meneleponmu kemarin, aku hanya ingin meminta bantuanmu. Tapi aku sudah kembali. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu kembali saja? Kamu pikir aku ini apa? Mainan? Begini, aku akan mentraktirmu makan lagi ya. Leah, aku sudah memberimu 2 kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatanmu sudah habis sekarang. Hari ini kamu harus menjadi wanitaku. James, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku sekarang juga. Leah, meski kamu menggigit lenganku sampai putus, aku tidak akan menurunkanmu. James, apa yang kamu lakukan? Apa kamu melupakan statusmu? Ibu? Sedang apa ibu di sini? Apa? Ini ibunya? Bagus. Dia datang tepat waktu. Halo Nyonya Bennett, tolong jangan salah paham. Pergelangan kakiku baru saja terkilir, dan Tuan Bennett sedang mengantarku ke rumah sakit. Apa benar begitu? Tentu saja, karena ibu ada di sini, aku akan pergi ke rumah sakit sendiri. Aku biarkan kalian berdua mengobrol.
Berhenti di situ. Aku masih punya pertanyaan untukmu. Jadi, kamu Leah. Iya. Beberapa hari lalu, James membuat keributan di rumah Grant. Dan itu semua demi kamu. Ibu, ini urusanku. Jangan ikut campur. Kenapa kamu berbicara begitu? Kamu adalah pewaris keluarga Bennett. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan wanita sepertinya? Wanita seperti apa dia? Aku tidak menyangka dia seberani itu, sampai melawan orang tuanya seperti ini. Sayang sekali. Aku bukan Leah yang asli. James. Sepertinya Nyonya Bennett benar. Reputasiku sedang buruk setelah bercerai. Kamu pantas mendapatkan wanita lebih baik. Leah. Nyonya Bennett, tolong awasi dia. Aku pergi. Leah, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Dasar anak nakal. Ini menakutkan. James itu psikopat. Dia sebenarnya memaksaku menikahinya. Apa aku bisa pulang jika menikahinya? Tolong Tuhan. Biarkan aku segera pulang. Kenapa aku masih di sini? Apa aku harus melompat gedung lagi? Ini sangat tinggi. Kalau aku tidak kembali ke dunia nyata, aku akan hancur lebur. Masa bodoh. Untuk meninggalkan lubang neraka ini, aku akan melakukannya. Kenapa kamu melompat gedung lagi? Ini belum genap 2 bulan, dan kamu sudah melompat 2 kali. Dr. Hollis. Kepalaku sakit. Kamu sudah kembali. Apa kamu lapar? Aku membuatkan sup untukmu. Leah, kamu tidak perlu merayuku. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Kenapa Leah memiliki manga ini? Di mana aku? Kamu sudah sadar. Kamu sedang di kamar rumah sakit. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku sakit sekali. Kenapa aku ada di rumah sakit? Kepalamu terbentur. Kamu harus tetap di sini untuk observasi. Leah, aku tidak akan menekanmu lagi. Apa? Aku tidak memikirkan perasaanmu. Kamu baru saja mendapatkan kembali kebebasanmu. Dan aku sudah ingin kita menikah. Ini salahku. Apa pria ini mengira bahwa aku melompat karena dia? Bagus. Begitu, dia akan berhenti memaksaku menikah. Syukur kalau kamu menyadarinya. Kamu harus kembali sekarang. Kemana? Tentu saja kembali ke kota. Bukankah ibumu datang mencarimu? Aku tidak akan kembali. Kamu masih di rumah sakit. Aku harus merawatmu. Aku baik-baik saja. Dr. Hollis, kamu akhirnya sudah sadar. Aku membawa Dr. Carter dari psikiatri untuk datang menemuimu. Kamu harus berbicara dengannya. Tentang apa? Aku tidak sakit jiwa. Lalu kenapa kamu terus melompat dari gedung? Kenapa kamu turun dari ranjang? Dylan, kakakku tersayang, tolong bantu aku, minta Dr. Allen menandatangani surat kepulanganku. Sepertinya, dia tidak mau di rumah sakit. Kalau begitu, aku akan bermain tarik ulur saja. Membuatnya membawaku pulang bersamanya. Tapi mereka bilang,
Kondisimu berisiko jika pulang sekarang. Itu tidak mungkin. Bersumpah padaku tidak ada gunanya. Kamu harus meyakinkan Dr. Carter. Bukankah kamu waliku sekarang? Beritahukan kepada mereka bahwa kamu bisa merawatku. Maksudmu, aku harus pulang bersamamu? Tetap saja di rumah sakit. Baik, kamu pindah dan tinggal bersamaku. Aku harus mencari tahu. Komik apa yang Jessica baca? Dylan, dokter bilang bisa USG 4D hari ini. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana rupa bayi kita. Jessica, jangan terburu-buru. Aku akan membayar tagihannya. Iya. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia sedang sakit? Baik, ayo kita pulang. Iya. Ada apa? Kamu baru keluar dari rumah sakit. Aku akan menggendongmu ke mobil. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak selemah itu. Tapi kepalamu tadi terbentur. Aku tidak apa-apa. Di mataku, meski hanya kehilangan sehelai rambut, itu adalah masalah besar. Dylan, mari kita naik dulu. Pergi saja sendiri. Aku akan pergi ke kantor. Dylan, apa kamu merasa kesal karena mantan istrimu punya pacar baru? Leah, kamu benar-benar tidak mau menyerah ya? Semua ini sangat mewah. Apa kamu yang menyiapkan ini? Benar sekali. Apa kamu menyukainya? Tentu saja aku menyukainya. Pria yang perhatian dan romantis begini akan membuat wanita manapun jatuh cinta. Selamat datang di rumah, Nona Hollis. Aku mendoakan kesehatanmu, dan semoga kamu selalu menjadi putri bahagia. Terima kasih. Silakan duduk. Makan bubur dulu untuk menenangkan perutmu. Aku akan segera memasak untukmu. Apa ini bubur tiram? Tanpa bawang, jahe, atau bawang putih. Persis seperti yang kamu sukai, dengan sedikit arak untuk menghilangkan amisnya. Kenapa? Selera gadis asli itu sangat mirip dengan seleraku. Ada apa? Kepalaku tiba-tiba terasa sakit. Aku ingin pulang dan beristirahat. Baik. Apa Nona Hollis baik-baik saya? Kepalanya masih terasa sakit. Mari kita mengawasinya dulu. Jika tidak membaik, bawa ke rumah sakit. Baik. Bagaimana kabar ibuku? Nyonya Bennett sudah kembali ke ibu kota. Namun dia tetap tidak bergeming. Mengenai kalian berdua, dia bahkan menyuruh ayahmu menghadapimu. Biarkan dia datang. Tapi segalanya berjalan lancar bagimu. Kamu sudah berhasil pindah ke sini. Tentu saja. Lihat siapa yang berkuasa. Tentu saja Tuan Bennett yang bijaksana. Tuan Bennett, apa kamu membutuhkan bantuanku? Apa masakanmu memang layak dimakan? Benar juga. Ya, masakanku memang buruk. Hanya pacarku yang bisa memakannya. Apa kamu sedang memamerkan kemesraanmu? Tidak mungkin. Tuan Bennett, aku pergi sekarang. Cepat kembali. Ada hal lainnya? Bagaimana caramu membujuk pacarmu? Ada trik khusus? Katakan padaku. Aku biasanya menggunakan kata-kata manis.
Gadis-gadis, sangat menyukai rayuan manis. Tuan Bennett, kamu adalah aktor pemenang penghargaan. Ini adalah keahlianmu. Rayuan Gombal. Kenapa aku tidak bisa kembali ke dunia nyata? Kenapa kesukaan pemilik aslinya sama persis dengan kesukaanku? Benar. Buku komik itu. Aku harus mengambil komik itu di Willow Court. Dylan, makan malam sudah siap. Kenapa makanannya ini lagi? Bisakah kamu memasak sesuatu yang lebih enak? Lihat. Apa ini tidak cukup enak? Aku memasak daging babi kecap dan udang karang pedas. Dasar orang desa tidak mengerti apa-apa. Apa kamu mengerti kemewahan kelas atas? Aku tidak mau makan. Leah, kenapa kamu kembali? Aku belum selesai memindahkan semua barangku. Aku datang untuk mengambilnya. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke atas. Tidak perlu. Karena dia kembali, dia pasti masih mengharapkan aku. Aku akan menunggunya di sini saja. Dylan, kamu masih makan? Makan saja sendiri. Dylan, apa kalian mengambil barang-barangku? Aku tidak menyentuhnya. Lalu di mana barang-barangku? Semuanya sudah hilang dari kamar tidur. Apa kamu menyentuh barang-barangnya? Sejujurnya, aku melihat rumahnya berantakan, jadi aku menyuruh pelayan membereskannya. Aku tidak mengetahui mana barang milik dia. Buang semua barang di ruangan ini. Jangan meninggalkan satu barang pun. Nyonya, apa kami harus membuang ini juga? Apa ini milik Nona Hollis? Bawa ke sini dan biar aku melihatnya. Apa ini? Sepertinya ini beberapa sketsa. Mungkin gambar milik Nona Hollis. Mana mungkin dia bisa menggambar? Sampah apa ini? Uang ini. Iya, Nyonya. Hei, tenang saja. Aku pasti membantumu mencarinya. Barang-barang itu harus ditemukan. Barang ini sangat penting baginya. Jika aku membantu mencarinya, mungkin akan memperbaiki hubungan kami. Dengan pria tua itu, aku juga mempunyai kesempatan. Sienna Wheeler, di mana kamu membuang barangnya? Aku tidak mengetahuinya. Sebenarnya, pelayan yang membuangnya. Ya. Semuanya dibuang ke tempat sampah. Barangnya pasti sudah hilang sekarang. Kamu payah. Sienna Wheeler, kamu sekretaris yang tidak kompeten, tidak berguna, dan mengacaukan segalanya. Berdoa saja agar barangnya ditemukan. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Leah. Dylan, kenapa kamu memperlakukanku begini? Kamu jelas tidak mencintainya. Leah? Ini semua gara-gara kamu. Leah, semuanya sudah ditemukan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih. Kamu sudah ingin pergi? Ada hal lain lagi. Tunggu. Kamu datang sejauh ini cuma demi koper rongsok ini? Leah, kamu sebenarnya ingin menemuiku, kan? Lihat, asal kamu mau kembali, aku bisa mengusir Sienna secepatnya. Apa kamu sudah gila? Dulu kamu menyukaiku, kan? Jika kamu ingin kembali, aku akan menyetujui apapun. Ada apa denganmu? Masih berakting pura-pura menyesal setelah kehilangan diriku? Atau jangan-jangan kamu sudah mencintaiku sekarang? Memangnya itu tidak boleh? Itu konyol sekali. Orang seperti dirimu benar-benar bisa mencintai orang lain. Dylan, kamu hanya mencintai dirimu. Lalu, siapa yang kamu cintai? Bukankah dulu kamu mencintaiku? Kalau tidak, kenapa mau menikahiku? Akhirnya kamu datang juga. Tidak apa-apa, Leah. Jangan takut. Aku menjagamu.
Orang hebat sepertimu juga menginginkan barang bekas orang lain? Aku adalah pacar pertamanya. Apa kamu tidak mengetahuinya? Kurang ajar kamu. Dari awal sampai akhir, hanya ada dirimu. Ini kehormatan bagiku. Leah, tunggu sebentar. Aku mengambilkan obat dulu. Obat apa? Aku tidak terluka. Menurutlah. Aku menciumnya tadi hanya untuk memanasi Dylan. Dia tidak mengira aku menerimanya, kan? Tidak mungkin. Aku harus pergi sekarang. Jangan sampai dia salah paham. Kamu mau kemana? Anu. Aku harus mengambil koperku. Tenang saja. Nanti aku membantu mengambilkannya. Aku sungguh baik-baik saja. Ada luka yang tidak terlihat. Lebih baik kita waspada. Bukankah itu berlebihan? Lecet pun tidak ada? Ada bakteri di sana. Jadi, dia tidak berniat memberiku obat. Dia hanya mengira tanganku kotor karena disentuh Dylan. Serahkan urusan begini kepadaku saja. Jangan menanganinya sendiri. Itu hanya masalah kecil. Tapi bagiku, itu masalah besar. Aku tidak membiarkanmu terluka. Mengerti? Apa aku sepenting itu baginya? Tidak bisa. Aku harus mengambil koperku. Aku harus segera menemukan komik itu. Kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Kenapa komiknya tidak ada di sini? Kamu sedang mencari apa? Sebuah buku komik. Kenapa tidak ada di dalam koper? Tanpa buku komik itu, bagaimana aku bisa kembali? Komik apa? Aku sudah pernah membacanya. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Tidak apa-apa. Apapun yang sudah hilang, aku pasti akan membantumu mencarinya. Benarkah? Tentu saja. Meski harus mencari ke seluruh kota, aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Kenapa dia selalu mengatakan kata-kata manis yang mendebarkan? Kalau terus begini, aku tidak akan bisa menahannya. Sudah, cepat naik dan mandi. Kita akan pergi makan nanti. Iya. Leah, baju aku basah. Aku juga mau mandi. Kenapa kamu basah kuyup begini? Keran dapur rusak. Airnya tidak sengaja menyemprotku. Kalau begitu, bersihkan diri di kamar sebelah. Bukannya kamarmu ada kamar mandi? Hanya ada satu kamar tidur yang bisa digunakan. Apa kamu melupakannya? Ada baju aku di lemari. Jangan lupa membawakannya untukku. Di lemari aku? Kenapa baju kamu ada di sana? James, kenapa bajumu ada di lemariku? Aku tidak melihatnya tadi pagi. Aku memindahkannya hari ini. Kenapa aku merasa tertipu lagi?
Ngomong-ngomong, aku meminta Gregory mencari komik itu. Hei, tenang saja. Lupakan saja. Lagi pula, dia sudah banyak membantuku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan menaruhnya di pintu. Bawakan masuk untukku. James, apa kamu mencari masalah? Aku tidak memakai baju. Barangnya di pintu. Bagaimana mengambilnya? Kamu mau aku keluar telanjang? Ini barang-barangnya. Kamu sedang melihat apa? Apa kamu sudah gila? Lepaskan aku. Oke. Aku akan berhenti menggodamu. Aku hanya ingin memberi kabar baik. Kabar baik apa? Komiknya sudah ditemukan. Bukan itu. Kabar baik yang lain. Apalagi memangnya? Apa kamu mengingat Pasar Timur? Pasarnya sudah dibuka lagi. Kita bisa mengunjunginya. Bukannya sisi timur sudah digusur? Kenapa bisa dibuka lagi? Siapa yang mengetahuinya? Mungkin mereka menganggap pasarnya ramai. Benar juga. Aku dulu suka ke sana. Jadi, apa kamu mau pergi? Tapi, Ikut saja denganku. Oke? ternyata tempat ini buka. Aku tidak menyangka akan seramai ini. Ayo kita masuk. Mari kita melihat-lihat. Lihat, komik ini masih ada di sini. Mau masuk dan melihat-lihat? Tentu saja. Wah, bukankah itu James? Apa aku salah melihat? Wah, dia sangat tampan. Wajahnya mirip sekali seperti di TV. Tapi kenapa ada wanita bersamanya? Bukankah dia masih lajang? Permis. Aku sudah menikah. Hari ini, aku mengajak istriku bersenang-senang. Ada apa? Pengikutmu terlalu banyak. Sebaiknya mereka tidak melihat kita. Justru itu yang ingin kutunjukkan. Memberitahukan kepada seluruh dunia kalau kamu wanita James Bennett. Apa Tuan Bennett sudah gila? Bukankah dia menyuruh menyiapkan pasar? Kamu akan terbiasa nanti. Kamu baik-baik saja? Haruskah aku memanggil bantuan? Tidak perlu. Sebagai seorang bintang film, kamu berani berjalan di pasar begini? Aku yakin kamu tidak mengulanginya. Aku akan melakukannya. Apa yang kamu katakan? Karena aku mengetahui kamu menyukai tantangan. Dulu aku sempat berpikir, jika kondisi jantungku tidak membaik, sebelum aku mati, aku harus melakukannya sekali bersamamu. Jadi, karena sekarang aku sudah membaik, aku ingin terus mengikutimu. James, kenapa melakukan semua ini? James, tahukah kamu jika ini berlanjut, aku tidak akan ingin pergi. Aku ingin mengubah diriku. Menjadi Leah di dalam komik. Sejujurnya, kamu sangat berarti bagiku. Tatapannya terasa begitu tajam. Mungkinkah orang yang dia cintai adalah diriku yang sekarang? Apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Cuaca hari ini sangat bagus. Mari kita melihat tempat lain. Cuacanya memang bagus. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Mari kita pergi, karena cuacanya sangat bagus. Pulang dan menikmati hot pot pedas akan terasa sangat sempurna. James, biarkan ini menjadi kesenangan terakhirku. Iya.
Hotpot ini enak sekali. Tentu saja. Lihat siapa yang membuatnya. Terima kasih kalau begitu. Suatu kehormatan bagiku melayanimu. Oh, tunggu sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Ada hadiah juga? Aku menemukan semua komikmu yang hilang. Semuanya ada di sini. Iya. Tidak terlihat seperti milik pemilik sebelumnya. Bukannya kamu bisa menggambar ini sendiri? Kenapa membelinya kalau begitu? Maksudmu? Aku bisa menggambar ini? Iya. Dulu kamu selalu menggambarnya. Apa kamu tidak ingat? Pemilik aslinya ternyata bisa menggambar komik. Jadi komik di meja itu? Bukankah itu bukan buku? Melainkan sebuah naskah? Ada apa? Aku sedikit lelah. Aku mau tidur sekarang. Tuan Bennett, apakah Nona Hollis baik-baik saja? Ada sesuatu yang aneh. Maksudmu? Nona Hollis lupa dia bisa melukis. Sebenarnya, aku sudah lama menyadarinya. Aku diam saja karena takut mencemaskanmu. Kapan ini bermula? Tepat saat Nona Hollis bercerai. Kamu bilang dia suka yang manis. Dia sangat terkejut saat itu. Kamu mempelajarinya untukku. Lalu, kamu membuatkan bubur tiram untuknya kemarin. Tidakkah menurutmu reaksinya juga terasa cukup aneh? Apakah ini bubur tiram? Apa dia hilang ingatan? Tapi dia normal dalam hal lain. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Tuan Bennett, pernahkah kamu memikirkan bahwa dia mungkin orang yang berbeda? Apa maksudmu? Bukankah drama pendek sedang populer sekarang? Berpindah ke dunia buku, seseorang masuk ke tubuh Nona Hollis. Keluargamu saja yang berpindah dunia. Dia tidak mungkin orang lain. Dia adalah Leaku. Iya, aku hanya bercanda. Hanya untuk mencairkan suasana. Siapkan seorang dokter. Aku akan membawanya berobat besok. Dia benar-benar menemaniku sepanjang malam. Kamu sudah bangun. Apa kamu lapar? Aku membuat sup sarang burung untukmu. Kamu bahkan membuat makanan. Apa kamu terjaga semalaman? Tentu saja tidak. Aku membuatnya pagi ini. Bersihkan dirimu dulu. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan nanti. Aku sudah baik-baik saja. Kenapa aku butuh pemeriksaan lanjutan? Mungkin hanya untuk mengambil obat. Sudah kukatakan aku tidak sakit. Hanya untuk kali terakhir ini saja. Setelah pemeriksaan lanjutan, kamu bisa melakukan sesukamu. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan menyapa Dr. Carter dulu. Aku mengerti. Tersenyum. Lupakan saja, aku akan melihat jika pemilik aslinya menerbitkan komik apapun. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Oh, Nona Hollis, apa yang sedang kamu lihat? Bukan apa-apa. Di mana Tuan Bennett? Dia pergi ke rumah sakit untuk mengurus surat kepulanganmu. Bagus sekali. Dia akhirnya setuju membiarkanku pergi. Tuan Bennett menyiapkan sarapan untukmu. Makan sekarang. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu masuk rumah sakit. Aku khusus datang untuk menemuimu. Tidak perlu. Kelly, antarkan dia keluar. Leah, aku tidak tahu si anak gila itu akan mencarimu di rumah sakit. Aku sudah memberinya pelajaran. Dan resmi memutuskan hubungan dengannya. Dia sedang hamil. Dan kamu meninggalkannya? Dia sangat jahat. Leah, aku akhirnya melihat sifat aslinya.
Aku salah. Kamu melihat sifat aslinya? Dylan, bukankah kalian berdua sama saja? Dari saat kamu berencana menikahiku, sampai semua siksaan dan penghinaan itu, Dylan, berbicara tentang kejahatan, Sienna tidak sebanding denganmu. Aku. Cepat keluar sekarang, atau aku tidak akan bersikap baik. Aku telah bersalah padamu. Aku bodoh dan buta. Kamu wanita yang aku cintai, tapi aku malah mendorongmu menjauh. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi setelah kamu pergi, aku menyadari orang yang aku cintai adalah kamu. Lucu sekali. Bukankah kamu kesini demi rumah itu? Tidak. Bagaimana jika aku mengatakan, aku bersedia mengembalikan Willow Court kepadamu? Lihat kan? Dylan, aku tahu persis siapa dirimu sebenarnya. Selain itu, aku harus meluruskan satu hal. Dylan, aku tidak mencintaimu. Apa? Kamu tidak mencintaiku? Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Selama 3 tahun terakhir ini, kamu jelas-jelas mencintaiku melebihi nyawamu sendiri. Aku hanya dicuci otak. 3 tahun yang lalu, kamu menyusun sebuah rencana soal tuduhan merebut suami orang untuk menjebakku. Setelah menikah, kamu ingin mengendalikanku. Jadi kamu memanipulasiku dengan moralmu. Kamu membuatku memikul rasa bersalah itu, dan aku bekerja sangat keras untukmu. Dylan, karena kamu sangat hebat bersandiwara, mana mungkin aku bisa mencintaimu? Tidak. Bukan begitu kenyataannya. Kamu jelas-jelas mencintaiku. Jika itu memang cinta, kamu tidak akan memaksaku hingga memiliki kepribadian ganda. Kepribadian ganda? Iya. Agar bisa menjauh darimu, aku berfantasi menjadi karakter dalam buku. Itulah sebabnya aku melawan dan bercerai. Pantes saja, kamu bertingkah sangat aneh saat itu. Itu tidak aneh. Itu Lea yang sebenarnya telah kembali. Mungkin aku pernah mencintaimu, tapi kamu sendiri yang membunuhnya. Dylan, aku tidak menyesali perbuatanku, karena aku sudah membayar harganya. Leah, aku bersalah, Leah. Maukah kamu memaafkanku? Cukup, kamu harus pergi. Tuan Bennett akan segera kembali. Kamu terlihat sangat cantik. Kamu mau menemui siapa? Tidak ada siapapun. Suasana hatiku sedang baik. Jadi aku ingin berdandan. Tentu saja aku ingin menemuimu. James, kamu tidak menyadari betapa senangnya aku. Akhirnya aku bisa mencintaimu secara terbuka. Sudah lama tidak melihatmu secerah ini. Kamu cantik. Dr. Hollis, kamu sudah bekerja lagi. Sudah lama tidak bertemu, Dr. Hollis. Kamu terlihat sangat sehat. Benarkah? Dr. Hollis, akhirnya kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Apa kamu merasa lebih baik? Aku sudah sehat sekarang. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Jangan berkata begitu. Kita kan adalah rekan kerja. Namun, kamu harus paling berterima kasih kepada pacarmu. Jadi, kapan kita akan merayakan pernikahanmu? Bukan seperti itu.
Dr. Hollis, ada seseorang yang ingin menemuimu. Nyonya Bennet, apa ada yang bisa aku bantu? Apa kamu tidak menyadari posisimu kemarin? Kenapa kamu bersama putraku lagi? Terjebak hubungan seperti ini? Karena aku sudah memikirkannya. Perasaan seharusnya bukan soal status. Aku dan putramu saling mencintai. Kita harus saling memberi kesempatan. Konyol sekali. Pernikahan harus mencari pasangan sepadan. Apa harga cintamu itu? Jadi, apa status keluarga lebih penting? Atau kebahagiaan putramu? Dasar anak nakal. Nyonya Bene, aku pernah tersandung karena cinta. Putramu tetap mendampingiku dan membantuku bangkit kembali. Jadi, aku tidak bisa meninggalkannya lagi. Aku harap kamu merestui kami. Bermimpi saja. Dasar nakal. Nyonya Bennet, ada waktu untuk berbicara? Siapa kamu? Tidak penting siapa aku. Bukankah kamu ingin menghentikan putramu untuk menikahi Lea? Aku bisa membantumu. Kamu mempunyai caranya? Aku bisa menjebaknya. Aku akan memastikan Lea tidak bisa mengganggu putramu lagi. Leah, apa ibuku pergi menemuimu? Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak, jangan khawatir. Jangan mempercayai perkataannya. Hanya kamu yang akan aku nikahi. Aku mengetahuinya. Ayo kita segera menikah. Kantor urusan pernikahan sudah tutup. Kita tidak bisa menikah hari ini. Apa mereka tidak bisa melayani lebih lama? Besok mereka tidak akan tutup. Apa kamu bermaksud mengatakan? Kita akan menikah besok? Aku. Leah, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ayo mendaftar besok pagi. Aku tidak pernah meragukan perasaannya, tapi keluarga Bennet tidak akan mengalah. Apa kita benar-benar bisa bersama? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Atau apa ibuku benar-benar mengatakan sesuatu kepadamu? Dengarkan, kita akan menikah besok pagi. Iya. Setelah kita menikah besok, aku akan membawamu menemui kakekku. Menemui kakekmu juga? Jangan khawatir. Kakekku orang yang sangat bijaksana, dan dia sudah mengetahui tentang kita. Apa yang dia katakan? Dialah yang memintaku untuk membawamu. Jangan khawatir. Iya. Halo? Dr. Hollis, ini keadaan darurat. Direktur memintamu segera ke rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit selarut ini? Begitulah kehidupan seorang dokter. Jika kamu ingin menikahiku, sebaiknya kamu terbiasa dengan ini. Kenapa kamu tidak berhenti saja? Aku akan menjagamu. Kamu harus mengetahuinya sekarang. Aku tidak suka menjadi wanita manja. Bagus. Kalau begitu kamu bisa menjagaku. Lagi pula, saat aku menumpang padamu, rasanya cukup menyenangkan. Baik. Setelah kembali kita ke catatan sipil. Iya. Catatan sipil, catatan sipil, catatan sipil. Bagaimana situasinya? Ibu hamil korban kecelakaan mobil. Apa kondisinya parah? Menggugurkan kandungan bisa menyelamatkannya, tapi pasien bersikeras menyelamatkan bayinya. Itu konyol sekali.
Menyelamatkan ibunya harus menjadi prioritas. Sienna, Itu dia. Aku baru saja ingin memberitahumu. Leah, tolong, aku memohon, selamatkan bayiku. Dr. Hollis, kamu mengenalnya? Dia istri dari mantan suamiku. Apa menggugurkan kandungan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya? Jika operasinya berjalan lancar, sebagai kepala bagian OB-GYN, aku bisa mencoba menyelamatkan bayinya. Leah, maafkan aku atas segalanya padamu. Aku mendapatkan balasanku sekarang. Dylan sudah meninggalkanku. Jika aku kehilangan bayi ini, aku tidak ingin hidup lagi. Jangan terlalu emosional sekarang. Kondisimu masih kritis saat ini. Dr. Hollis, kamu harus memikirkan ini matang-matang. Jangan lupakan kemampuan wanita ini. Leah, bayi ini tidak berdosa. Tolong, selamatkan dia. Bawa dia ke ruang operasi. Aku seorang dokter. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Leah, kamu akhirnya keluar juga. Bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan sukses. Kami juga menyelamatkan bayinya. Syukur kalau begitu. Sebenarnya, sejak aku meninggalkan rumahmu kemarin, aku terus mencarinya. Tapi aku tidak bisa menghubunginya. Sampai rumah sakit mengabari ada masalah. Bagus kalau kamu sudah sadar. Jaga dia baik-baik. Perbaiki hubungan kalian mulai sekarang. Iya. Aku akan melakukannya. Dr. Hollis, kamu sangat hebat. Kamu membantu kepala OB-GYN menyelamatkan bayi. Aku harus merasa yakin saat melakukannya. Tapi, kamu harus lebih berhati-hati nanti. Jika operasi itu gagal, kemungkinan terbaiknya adalah kehilangan bayi, dan terburuknya adalah kematian Sienna. Dr. Hollis, kamu akan menghadapi masalah besar. Aku mengerti. Ayo pergi. Hello? Apa kamu sudah pulang kerja? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Aku mau pulang untuk mandi dulu. Hari ini adalah hari penting kita. Aku ingin tampil cantik saat tiba. Oke. Dr. Hollis, ada yang tidak beres. Pasien itu mengalami komplikasi. Apa yang terjadi? Detak jantung janin terhenti. Tekanan darahnya menurun drastis. Kepala OB-GYN sedang menuju ke sini. Tuan Bennett, kamu tidak perlu merasa gugup. Kantor pendaftaran nikah baru tutup jam 5 sore. Kamu tidak ingin kenaikan gaji lagi, ya? Tidak. Aku hanya ikut bahagia untukmu. Nona Hollis sangat beruntung. Bisa mendapatkan pria sebaik dirimu. Kamu salah. Aku yang beruntung. Bertemu dengannya adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Apa dia sudah kembali? Belum, Tuan Bennett. Sesuatu terjadi pada Nona Hollis. Apa yang kamu katakan? Sesuatu terjadi? Pasien yang Nona Hollis selamatkan ternyata tidak bisa tertolong. Keluarganya membuat keributan di rumah sakit. Mereka menuntut agar Nona Hollis diserahkan. Itu tidak mungkin. Operasinya berjalan dengan sukses. Bagaimana mungkin dia meninggal? Kamu masih berani mencari alasan? Kepala kebidanan menceritakan semuanya pada kami. Pasien itu berniat menggugurkan kandungannya, tapi kamu memaksa menyelamatkan bayinya demi pamer. Sekarang ibu dan bayinya meninggal dunia. Aku tidak berniat untuk pamer. Kepala kebidanan mengatakan, jika aku menjamin kesuksesan operasinya, dia akan menyelamatkan bayinya. Lalu apa kamu berhasil melakukannya? Periksa rekaman kamera di ruang operasi. Tidak ada masalah pada operasiku. Director, aku bisa bersaksi untuk Dr. Hollis. Director, ada sesuatu yang salah. Keluarga yang berduka ada di bangsal. Apa? Lihat apa yang kamu lakukan. Keluarganya sedang membuat keributan. Kamu masih berani menghindari tanggung jawab? Aku tidak sedang menghindari apapun.
Jika terbukti ini kesalahanku, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi aku tidak mau dikambing hitamkan. Direktur, sebaiknya kita menyelidiki ini dulu. Prioritas kita sekarang adalah menenangkan orang-orang di luar. Aku bisa berbicara dengan keluarganya, asalkan kamu segera mencari tahu kebenarannya. Baik. Lakukan saja begitu. Halo, Nyonya Bennett. Leah tidak semudah itu dibohongi. Dia ingin memeriksa rekaman CCTV. Bawa dia ke kantor polisi dulu. Tapi jika rekamannya normal, dia akan segera dibebaskan. Cari cara agar dia tetap ditahan. Aku mengeluarkan banyak uang agar kamu menjadi direktur. Apa gunanya kamu? Oh, iya, tentu saja. Kisine. Situasi di lantai bawah, segera laporkan. Ya. Oh, tunggu. Dr. Hollis pernah menjalani perawatan psikiatri, kan? Sepertinya begitu. Segera ambil catatan medisnya. Baik. Apa dokter zaman sekarang? Semuanya tidak punya hati. Mereka menghancurkan hidup orang. Kapan dia keluar? Dia harus masuk neraka. Itu dia sudah keluar. Algojonya sudah keluar. Dia membunuh kakak dan bayinya. Dr. Paya, kembalikan nyawa Sienna. Nyawa dibayar nyawa. Dr. Hollis, mungkin kita harus memanggil petugas keamanan. Aku tidak apa-apa. Aku orang yang mereka cari. Hanya aku yang bisa menenangkan mereka. Tapi... Semuanya, dengarkan aku. Aku tidak menyakitinya. Penyelidikan sedang dilakukan. Hasilnya akan segera keluar. Jangan mempercayai kebohongannya. Kamu jelas menaruh dendam pada putriku, makanya kamu membunuhnya dengan sengaja. Dokter ini punya hubungan dengan pasien? Tentu saja dia punya. Dokter buruk ini mencuri tunangan adikku. Lalu, saat dia kembali pada adikku, dokter buruk ini mulai menaruh dendam. Itu sungguh mengerikan. Rumah sakit ternama seperti ini malah membiarkan dendam pribadi berujung pembunuhan di meja operasi. Mana berani kita ke rumah sakit ini? Kembalikan nyawa putriku. Awas, itu air keras. Semuanya, mundur. Nenek itu berani menyiram air keras. Itu sangat kejam. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mengurus anak itu. Ku dengar kamu bermasalah saat aku kembali. Mereka sudah hilang kendali. Kamu harus pergi sekarang. Jangan sampai kamu terluka. Apa yang sedang kamu lakukan? Penyelidikannya bahkan belum selesai. Apa kamu tidak takut di penjara? Dylan, kamu sebenarnya berpihak pada siapa? Kenapa kamu membelanya seperti ini? Karena aku mendampingi saudarimu semalam. Jika Leah benar-benar ingin menyakitinya, apa menurutmu aku tidak mengetahuinya? Kamu memanggilnya begitu? Sangat mesra? Apa kalian berdua berhubungan lagi? Kamu sedang membicarakan apa? Pantas saja saudariku meninggal mendadak. Jadi mereka adalah kaki tangan. Drew Wheeler, jaga ucapanmu itu. Kamu berani memukulku? Tangkap dia. Hentikan, Dylan. Dylan, hentikan. Semuanya, berhenti sekarang juga. Jangan bergerak, atau kami akan bertindak kasar. Tangkap mereka semua. Ayo pergi. Kalian juga harus ikut. Bukankah ini urusan internal rumah sakit? Siapa yang melaporkan ini ke polisi? Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Kamu juga harus ikut denganku. Apa aku juga akan dibawa? Aku tidak sedang membuat masalah. Bukan kamu yang menentukannya. Ikut denganku. Dr. Hollis. Cepat, bergegas, singkirkan ini. Di mana Leah? Dia berkelahi dengan pembuat honor. Petugas datang dan membawa semuanya pergi. Selamat tinggal, Tuan Bennett. Kamu mengenal aku? Tentu saja. Bukankah kamu tunangan Dr. Hollis? Bukan. Maksudku identitas aku yang lain. Pewaris keluarga Bennett. Aku. Karena kamu mengetahui siapa aku, beraninya kamu membiarkan mereka membawa wanita aku? Tuan Bennett, aku tidak mengetahui polisi akan datang.
Situasi ini menjadi tidak terkendali. Kenapa kamu tidak melindunginya dulu? Aku. Bicara, siapa sebenarnya yang mengirim kamu? Tidak ada yang mengirim aku. Urusi dia dengan baik sampai dia mau berbicara. Iya, Tuan. James, kamu hanya seorang pewaris. Kamu belum mengambil alih perusahaan. Kamu bersikap sangat sombong. Apa orang tuamu mengetahuinya? Kamu berani menantang Tuan Bennett? Aku bekerja untuk Nyonya Bennett. Meskipun dia adalah pewarisnya, dia tidak bisa melakukan apapun. Ternyata itu adalah ibu aku. Apa kamu berpikir dia bisa melindungimu? Masa depan keluarga Bennett milik aku. Kamu sudah bangun. Apa interogasi tadi membuatmu takut? Maafkan aku karena datang terlambat. Apa kepalamu masih terasa sakit? Dr. Carter sudah meresepkan obat. Kamu mau meminum obat lagi? Kenapa kamu menemuinya lagi? Jangan salah paham dulu. Aku hanya berpikir, dia lebih memahami kondisimu. Kalau begitu, temui saja Lisa. Kedua polisi tadi bahkan menyebutku sakit jiwa, dan kamu masih menemuinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku kurang mempertimbangkan perasaanmu. Aku pantas mendapatkannya. Jangan marah lagi, ya? Aku tidak marah. Aku hanya ingin memberitahumu, aku tidak memiliki kepribadian ganda. Benar, kan? Aku hanya berfantasi, masuk ke dalam sebuah buku. Aku ingin melarikan diri, sampai kamu membangunkan aku. Jadi, aku tidak sakit jiwa. Aku hanya mengalami mimpi buruk. Itu berarti, Leah milikku akhirnya kembali selamanya. Aku sudah kembali. Tuan Bennett, keadaannya sedang tidak baik. Direktur Obgen itu telah menyerahkan diri. Dia mengaku bahwa dia dan Nona Hollis melakukan malapraktik medis itu bersama-sama. Bagaimana dengan rekaman pengawas ruang operasi? Kami tidak bisa menemukannya. Direktur mengatakan dia sudah menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petugas penegak hukum kemungkinan besar akan kembali untuk membawa Nona Hollis pergi. Bawa Leah ke tempat aman dulu. Aku akan pergi keluar. Tuan Bennett, apakah kamu akan menemui Nyonya Bennett? Jangan mencampuri urusan ini. Jaga Leah baik-baik, atau kamu harus mempertanggungjawabkannya padaku. Ibu, kasus malapraktik medis Leah itu adalah perbuatanmu, kan? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kamu masih tidak mau mengakuinya? Direktur rumah sakit sudah mengaku. Kamu menyuruhnya menyerahkan Leah ke polisi. Keluarga Wheeler juga sudah mengakuinya. Sienna menemui mereka sebelum kejadian itu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa semua ini merupakan perbuatan ibunya James? Itu masih belum pasti. Tetapi, Tuan Bennett pasti tidak membiarkan ini terjadi. Jangan merasa khawatir. Memangnya dia bisa menghentikannya? Sienna sudah meninggal dan kepala Obgen menuduhku berkomplot. Hahaha. Demi mencegahku menikahi putranya, dia benar-benar melakukan segalanya. Begini, kamu harus ikut aku. Polisi akan segera sampai. Pergi kemana bersamamu? Kamu ingin aku menjadi buronan? Tidak akan sampai begitu. Tuan Bennett pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu. Aku ingin melihat sendiri. Caranya dia ingin menghancurkanku. Nona Hollis, aku minta maaf.
Tapi kamu harus ikut kami. Ayo pergi. Kenapa ibu berkomplot dengan wanita jahat untuk menyakiti Leah? Ibu yang memaksaku. Demi dia, kamu membuang keluarga sendiri. Apa kamu memikirkan perasaan kami? Jadi ibu ingin dia mati? Ibu tahu dia menyelamatkan nyawaku? Jika bukan karena itu, dia sudah lenyap sekarang. Kenapa ibu jadi seperti ini? Apa ibu pantas menjadi ibu? Ini semua demi kebaikanmu. Berhenti berpura-pura menjadi mulia. Ibu hanya khawatir jika aku tidak mewarisi Bennett. Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Anak kurang ajar. Tenang saja. Aku tidak membiarkanmu membunuh Leah. Hubungan kita sebagai ibu dan anak sudah berakhir. James! Tuan Bennett, ini gawat. Nona Hollis pergi bersama polisi. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku sudah mencobanya. Katanya Nyonya ingin dia mati, jadi dia menuruti keinginannya. Tuan Bennett, kamu baik-baik saya. Ibu sudah puas sekarang? Nah, Tuan Bennett. Jangan menakuti ibu. Ibu salah. Tuan Bennett. Kamu menang. Aku tidak mengerti maksudmu. Kamu masih berpura-pura. Leah, aku sungguh meremehkanmu. Kamu berani mempertaruhkan nyawa anakku. Kamu salah. Aku tidak mempertaruhkan nyawa anakku. Aku bertaruh kamu akan berbalik. Apa maksudmu dengan berbalik? Kamu dan Sienna berkomplot melawanku. Tapi kamu tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi bidaknya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Karena aku pernah menghadapinya. Aku tahu betapa kejamnya dia. Nyonya, ada yang salah? Sienna meninggal. Bukankah seharusnya hanya menyakiti bayinya? Bagaimana dia juga bisa meninggal? Aku tidak yakin. Keluarga Wheeler membuat keributan di luar. Kami tidak bisa mengendalikan mereka. Wanita itu berani menjebakku. Kamu mungkin mengira dia hanya ingin memberiku pelajaran. Tapi kenyataannya, dia memanfaatkanmu untuk menyingkirkanku. Baru pertama kali aku dimanfaatkan begini. Wanita jalang itu. Jadi, aku bertaruh kamu akan berbalik. Aku yakin kamu terpaksa melakukannya. Kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak akan membiarkan itu merusak hubunganmu dengan James. Kamu sangat pintar. Kamu terlalu memujiku. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Hanya jangan kecewakan anakku kelak. Ibu Bennett, jangan khawatir. Walaupun dunia ini benar-benar menjadi buku, aku tidak akan meninggalkan James lagi. Sebuah buku? Aku hanya menggunakan metafora. Ibu Bennett, boleh aku menemui James sekarang? Pergi saja. Dia menunggumu di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Bukankah penyakit jantungnya kambuh lagi? Karena dia bilang meskipun mati, dia ingin menikahimu dulu. Apa dosaku sampai begini? Aku membesarkan seorang putra yang rela mati demi cinta. Tuan Bennett, kenapa kamu tidak menunggunya di dalam? Tidak. Aku menunggunya di sini saja. Benar-benar gila. Ngomong-ngomong, Tuan Bennett, kematian Sienna sudah terungkap. Dia menyembunyikan riwayat alergi obatnya. Itu sama saja bunuh diri. Ibuku benar-benar bodoh. Kenapa kamu membawa tabung oksigen? Aku tidak akan melarikan diri. Kamu tidak akan melarikan diri? Ingat berapa kali kamu meninggalkanku. Leah, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. James, aku mencintaimu. Hanya kamu di sisa hidupku